Oke, Ustaz buka ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kurang semangat masih. Ustaz pengen dengar semangatnya dulu dari kalian. Tandanya apa? Nah, harus menjawab salam dengan semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Segala puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita karunia-Nya, rahmat-Nya sehingga kita dapat melaksanakan kegiatan belajar mengajar kita walaupun dalam keterbatasan. Oke, untuk hari ini kita melanjutkan untuk tematik. Jadi kemarin sudah kita sampaikan di pekan kemarin tentang tematik. Mupel apa? IPA, PPKN, IPS, kemudian SBDP dan juga Bahasa Indonesia. Jadi nanti insya Allah akan Ustadz sampaikan, Ustadz sambung dengan mapel yang pertama kita pelajari dahulu nanti adalah IPS. Tapi sebelumnya Ustadz menggunakan kamera ya. Ya ini fungsinya bukan untuk ya, disiarkan di TV tapi nanti disiarkan di YouTube. Ya fungsinya ketika nanti kalian lupa ataupun ketika nanti kalian itu misalkan apa yang sudah diterangkan Ustadz itu lupa, itu nanti bisa melihat di YouTube-nya Zaiti Ulil Albab. Jadi nanti intinya Ustadz memberikan atau Ustadz berusaha semaksimal mungkin agar kalian bisa lebih paham. Jadi seperti itu. Jadi kita memanfaatkan media yang sudah ada untuk memahami materi yang Ustadz sampaikan seperti itu. Oke? Siap? Nah, nanti kalau misalkan tidak kuat di situ ada kamera, di situ ada kamera, silahkan lambaikan tangan. Ya. Seperti uji nyali. Oke, kita melanjutkan dulu materi yang kemarin yang sudah Ustadz sampaikan berkaitan dengan Ustadz mulai dari Mupel IPS dulu ya. Jadi Mupel IPS kemarin kita belajar tentang negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Ustadz cek dulu Asia Tenggara ada apa saja. Biasanya lupa ini. Singapura, lah pinter. Indonesia, Malaysia, Vietnam, Brunei, Laos, Timor Leste, Kamboja, Thailand, apa lagi? Intinya ada 11 ya. Dia ada 11 negara yang meliputi di wilayah Asia Tenggara. Nah, negara yang paling muda di wilayah Asia Tenggara itu negara mana? Timur. Ya, Timor Leste dulu adalah bekas jajahan, bukan bekas jajahan ya, bekas bagian dari wilayah Indonesia. Kemudian memecahkan diri sehingga menjadi negara tersendiri. Oke, kemudian ketika kita berbicara soal kemarin tentang geografi dan juga tentang kehidupan sosial dan juga ekonomi, maka yang berikutnya adalah masalah-masalah yang terjadi ketika atau yang dialami oleh negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Coba kalian buka buku di subtema 3. Subtema 3 Mupel IPS. Oh ya, jadi subtema 3 di Mupel IPS ini kita akan berbicara tentang kemarin kita sudah berbicara tentang geografi suatu negara, kemudian kondisi sosial dan budaya, kemudian ekonominya, kemudian kita akan berbicara tentang politiknya nanti seperti apa. Jadi politik itu berkaitan dengan kekuasaan. Contohnya kita ambil negara Indonesia itu kepala pemerintahan atau kepala negara itu dipimpin oleh siapa? Presiden. Ya, presiden. Jadi berbeda dengan negara, mungkin negara Malaysia, mungkin negara Brunei yang mereka kepala pemerintahan dan juga kepala negaranya dipimpin oleh raja ataupun perdana menteri. Mas Rama minta tolong ambilkan bukunya Ustadz di situ. Di meja. Ya. Meja atau di tas? Ya.
Jadi nanti untuk masalah-masalah politik itu kalian bisa pelajari sendiri. Itu di buku kalian Bud Pena halaman berapa? 55. Contohnya misalkan, jadi nanti dihafalkan. Contohnya tadi Indonesia, negara dikepalai oleh kepala negara dan juga atau kepala pemerintahan itu dipimpin oleh presiden. Kemudian kalau mata uang di negara Indonesia, rupiah. Kemudian lagu kebangsaan Indonesia Raya. nah itu nanti dihafalkan, termasuk nanti juga di Malaysia. Kemudian Malaysia mata uangnya ringgit. Kalau Thailand mata uangnya baht. Nah, nanti bisa dihafalkan sendiri itu nanti seperti apa. Nanti misalkan Ustadz ada pertanyaan, misalkan contohnya negara Thailand itu kepala negaranya disebut apa misalkan? Nah, raja. Malaysia? Perdana Menteri. Nah, Perdana Menteri sebagai kepala pemerintahannya. Kalau Brunei? Apa Brunei? Sultan. Ya, Sultan. Sultan itu kalau misalkan kita dengar Sultan itu identik dengan Islam. Jadi arti Sultan kalau dalam bahasa Arab itu kan raja. Jadi yang memimpin Sultan dan juga raja itu kurang lebih artinya sama. Tapi untuk menjalankan pemerintahannya dijalankan oleh Perdana Menteri. Hari kemerdekaan. Hari kemerdekaan artinya apa berarti? Hari negara itu merdeka. Ya, negara itu merdeka. Kalau Indonesia merdekanya tahun 1945. Nah, untuk harinya sendiri tanggal berapa? 17 Agustus 1945. Nah, jadi seperti itu. Jadi nanti misalkan itu dihafalkan sendiri, ya PR kalian nanti bisa menghafalkan itu, termasuk di apa namanya tadi? Apa namanya? Mata uang, kemudian kepala pemerintahan atau kepala negara, kemudian juga lagu kebangsaan dan lain sebagainya. Nanti lagu kebangsaan antara Malaysia dan juga Indonesia pasti berbeda. Kemudian juga bahasanya juga berbeda. Seperti itu. Kemudian Ustadz akan melanjutkan terkait dengan negara-negara di kawasan Asia Tenggara itu berkaitan dengan masalah. Jadi hampir semua negara itu pasti memiliki masalah di negaranya masing-masing. Contohnya di Indonesia itu juga terkenal dengan yang namanya kriminalitas. Jadi masalah-masalah negara, terutama negara-negara di kawasan Asia Tenggara itu berkaitan dengan kriminalitas juga. Kriminalitas itu apa? Nah, perlakuan kriminal. Kriminal berarti kejahatan. Jadi kelakuan-kelakuan yang jahat, atau misalkan contohnya pencurian, perampokan, kemudian pencopetan, korupsi, pemerasan, kemudian juga pembunuhan dan lain sebagainya itu hampir di setiap negara pasti ada. Dan itu menjadi masalah-masalah yang dialami juga di negara-negara kawasan Asia Tenggara. Contohnya di Indonesia baru-baru ini masalahnya adalah tentang korupsi. Tentang korupsi dan juga bisa lari ke luar negeri. Nah, kemudian sampai bertahun-tahun tidak ketemu, akhirnya kemarin ketemu, kasus suap dan lain sebagainya. Kemudian di negara-negara yang lain kalau kita lihat TV, itu juga pasti ada, misalkan kita lihat YouTube saja, itu perampok juga banyak. Nah, itu rata-rata dilatar belakangi karena kondisi ekonomi. Nah, semakin negara itu kondisi ekonominya itu rendah, maka angka kriminalitas, angka kejahatan itu juga akan tinggi. Karena yang namanya manusia perlu apa? Perlu makan. Nah, misalkan contohnya, orang perlu makan, dia tidak dapat kerjaan. Kemudian karena dia tidak memiliki keahlian, akhirnya dia putus asa kan? Dia putus asa. Kemudian ketika melihat, misalkan Mas Lana ini melihat punya motor, motornya bagus, NMAX ya, keluaran 2020. Ya. Kemudian punya NOS, ya. Jadi kalau misalkan pengen cepet langsung itu jet NOS-nya banter-banter, swoosh. Jadi ya nabrak awet.
nabrak awet nggak apa-apa, yang papa itu mas lananya benjol, motornya nggak apa-apa. Nah, kemudian ada orang yang kepepet misalkan dia baru dipecat karena corona ya, misalkan karena corona dia baru dipecat dari pabrik. Kemudian karena dia tidak memiliki keahlian selain bekerja sebagai buruh, nah akhirnya dia, wah, bagaimana cara agar anak-anaknya itu bisa makan? Akhirnya mencuri. Wah, motornya Mas Lana dicuri. Set. Kemudian kuncinya, misalkan kuncinya pakai jepitan rambut, pakai apa namanya, temiti atau pakai yang lainnya. Saya nggak tahu, saya kan belum pernah nyoba. Ya. Enggak. Itu contohnya kriminalitas ya, karena mungkin kemiskinan juga. Kemudian karena lingkungan juga. Contohnya lingkungan gimana? Lingkungannya itu misalkan satu desa itu hampir semuanya itu bermata pencaharian tani. Mata pencahariannya maling misalkan. Nah, jadi ibaratnya kampung di situ itu kampung narkoba. Jadi kemarin ada penangkapan itu di kampung, bukan kampung ya. Itu salah satu apa namanya wilayah yang di situ itu sentral peredaran narkoba. Nah, itu salah satu contohnya karena dia ingin memenuhi kebutuhannya sehingga dia menghalalkan segala cara agar dapat kebutuhannya itu terpenuhi. Salah satunya adalah dengan tindakan kriminalitas. Jadi tidak memikir lagi halal haram, tidak mikir lagi apa namanya jahat atau baik. Nah, itu salah satu masalah-masalah yang ada di negara Asia Tenggara. Contohnya narkoba juga. Jadi peredaran narkoba itu antar negara. Kemudian terorisme itu juga sama. Kok terorisme juga? Ya, terorisme itu rata-rata orang yang terjebak dalam lingkungan terorisme itu adalah orang-orang yang apa? Putus asa. Karena dia dianggap di masyarakat itu tidak penting, ya tidak dianggap lagi di masyarakat ya. Kemudian secara ekonomi itu dia juga rendah. Akhirnya dia putus asa. Kemudian ada orang yang punya niat jahat, ya kemudian dimasuki ideologi terorisme, akhirnya dia mau bunuh diri, ngebom dan lain sebagainya. Wah, kemudian mati. Kemudian juga apalagi narkoba tadi juga sama, masalahnya di negara-negara Asia Tenggara sama, terorisme. Kemudian apalagi masih ada pencurian, penjambretan, pencopetan. Nah, itu salah satu. Kemarin kalau kalian lihat di berita itu kan ada bule di Bali juga sempat jadi korban penjambretan kan di Bali. Nah, jadi seperti itu. Jadi ini masalah kriminalitas terlebih dahulu. Kemudian yang berikutnya adalah kemiskinan. Nah, ini menjadi masalah-masalah di kawasan negara Asia Tenggara. Kemiskinan contohnya apa? Contohnya buat makan saja sulit. Nah, buat sekolah saja sulit. Kemudian apa lagi? Buat apa lagi? Buat cari kerja sulit karena kondisinya seperti ini, kemiskinan di mana-mana ya. Misalkan kita ambil contoh di Indonesia. Rata-rata di Indonesia itu penduduknya mungkin kalau dibandingkan negara-negara yang lain atau di tetangga-tetangga kita, misalkan Malaysia, kemudian Singapura, itu angka kemiskinan di Indonesia itu condong lebih besar. Salah satunya bukan sebenarnya tidak seluruhnya itu salah dari masyarakatnya karena tidak memiliki keahlian. Tapi mungkin juga kurangnya pemerintah memperhatikan atau memberikan kebijakan-kebijakan yang berdampak kepada masyarakat secara luas. Contohnya di Singapura, ya, di Singapura itu masyarakatnya itu untuk sekolah saja itu sangat diperhatikan. Bagaimana caranya agar masyarakat di negara Singapura itu masyarakatnya itu bisa mengenyam pendidikan sampai perguruan tinggi. Kemudian di Brunei juga sama. Ketika ada masyarakat miskin atau dia tidak mampu, maka negara yang akan membiayainya.
Jadi di sana itu malah justru ketika menganggur, ya, menganggur itu malah dibayar. Jadi setiap bulan itu bayar. Kalau kalian menganggur dibayar, seneng nggak? Seneng. Nah, perbedaannya di situ. Kalau di sana ketika menganggur kemudian dibayar, muncul rasa apa? Malu. Wah, aku kok ra kerja dibayar ngene iki. Lah engko apa omongane tangga. Nah, kalau di sana seperti itu, otomatis kemudian mereka berusaha untuk agar bisa memenuhi kebutuhannya sendiri tanpa bergantung pada orang lain. Nah, kalau di Indonesia masyarakatnya seperti itu, misalkan masyarakatnya itu sudah paham bahwa aku harus memenuhi kebutuhan sehari-hari, kemudian aku harus rajin, kemudian juga aku harus terus belajar, maka insya Allah kemiskinan di Indonesia ini akan naik, akan turun. Nah, misalkan contohnya, ini kan rata-rata orang menganggur, ya, orang menganggur itu kan rata-rata karena merasa dirinya tidak punya keahlian, kan, bergantung sama orang lain, bergantung sama pabrik, bergantung sama bos. Nah, kalau di negara-negara lain itu negara-negara maju, ya, itu orangnya itu sudah berpikir bagaimana dia bisa menciptakan lapangan pekerjaan sendiri. Contohnya, Mas Lana itu ketika ditanya cita-citamu apa? Cita-citamu apa? Kelas berapa? Hah? Sekarang apa? Oh, cita-citanya beda, siap naik kelas ganti-ganti. Kelas 1 apa dulu? Tentara. Kelas 2? Polisi. Kelas 3? Bapak cita-citanya jadi bapak-bapak. Itu nggak usah dicita-citakan, semuanya nanti kamu akan jadi bapak-bapak. Keempat, rakerjo. Masa cita-cita rakerjo? Apalagi kelas sekarang kelas 6? Belum ada. Apa? Guru. Nyanyi band. Mas Habi, cita-citamu jadi apa? Jadi orang sempurna. Kok nggak tahu? Kok rata-rata nggak? Mas Zulfan jadi apa? Orang yang sukses. Hah? Nggak tahu. Kok nggak tahu? Orang yang sukses. Orang yang sukses. Nah, kalau di sana mungkin kalau kita itu, ya, mungkin cita-citanya rata-rata ingin menjadi kayak ibaratnya pegawai polisi, tentara, dokter. Kalau dokter mungkin nanti bisa buka praktek sendiri, usaha sendiri. Polisi, tentara, kemudian apa lagi? Itu kan rata-rata yang pekerjaan-pekerjaan yang kita memiliki bos. Tapi kalau misalkan di negara-negara maju itu cita-citanya ingin menjadi seorang pengusaha. Jadi dia cita-citanya itu ingin menjadi bos. Nah, kemudian dari bos itu dia memiliki pegawai. Nah, kalian mungkin ketika nanti punya cita-cita, mungkin bisa bercita-cita ingin jadi seorang pengusaha, punya perusahaan, kemudian membuka lapangan pekerjaan, bisa menolong orang lain, itu kan juga bisa. Karena salah satu parameter negara itu bisa disebut sebagai negara maju itu adalah ketika pendapatan per kapita penduduknya itu tinggi. Pendapatan per kapita itu maksudnya apa? Rata-rata pendapatan penduduknya itu tinggi. Nah, rata-rata pendapatan penduduknya itu tinggi dimulai dari usaha. Ketika semuanya sudah buka usaha, kemudian tidak ada pengangguran ditolong dengan perusahaan-perusahaan baru yang muncul, itu akan lebih baik. Kemudian yang berikutnya adalah kerusakan lingkungan. Itu masalahnya. Contohnya apa? Banyak sampah. Apalagi? Hutan gundul. Kebakaran hutan, ya. Keperusakan lingkungan orang ada duit. Apa? Banjir. Pemanasan global. Lah kemarin itu longsor di Riau itu dulu terjadi kebakaran hutan hebat sehingga menjadikan bencana nasional. Karena apa? Indonesia banyak diprotes oleh negara-negara lain, terutama negara-negara terdekat. Itu Singapura. Hei Indonesia, Hei Indonesia,
hutanmu kuwi kebakaran. Lah, Asep ini amek ke negaraku, negara Bosol. Singapura. Nah, piye carane kuwi nis pademno apine? Dan asapnya itu gak muncul. Los kok. Itu ada dua penyebabnya. Kenapa kok kebakaran hutan itu ada dua? Karena pembakaran itu alami, karena terbakar dengan sendirinya karena alam ya. Karena kebakaran itu dibakar atau disengaja oleh orang. Biasanya orang-orang itu ingin membuka lahan ya. Buka lahan itu tidak menggunakan alat berat. Gua ben murah. Hutannya diobong, bung. Misalkan. Hutan. Apa jenis? Buka lahan. Hutan alam. Kodok kayak wonge sing lain padha lain to. Wonge sing wonge rugi, kono sing lainnya ra rugi berarti kok sing rugi kok potong sing ra rugi. Benar. Contohnya gini loh. Sengaja itu biasanya karena ingin membuka lahan. Jadi misalkan tadi pengen murah ya, pengen murah, tidak mahal, tidak menyewa alat berat atau tidak menyediakan alat berat, maka apa namanya, membuka lahannya itu dengan cara dibakar. Posisinya bangkrut. Nah, buk dibakar. Kualat. Nah, lahannya kan kebuka, tanaman-tanamannya yang ada di hutan itu tidak ada lagi. Nah, nanti bisa ditanami. Nah, itu salah satu contoh kebakaran hutan yang terjadi secara alami. Kalau alami gimana? Alami itu karena panas, kemarau panjang, gesekan antar ranting kan bisa memunculkan percikan. Akhirnya kebakar. Atau karena ulah manusia tapi tanpa kesengajaan. Contohnya, buah putung rokok. Nah, dia misalkan kemarin di Lawu ya. Di Lawu itu dulu 2 tahun yang lalu kan terjadi kebakaran. Itu salah satunya karena putung rokoknya, atau di Merbabu itu juga terjadi kebakaran karena ketika dia orang tersebut merokok kemudian tidak dimatikan langsung dibuang, akhirnya apa? Kebakaran. Maka demen. Ya. Kemudian kerusakan lingkungan, salah satunya kerusakan lingkungan selain kebakaran itu juga karena hutan digunduli. Akibatnya kalau hutan gundul itu gimana? Gimana? Contohnya kayak gini loh. Banjir, ya. Terus apa lagi? Longsor. Contohnya, kita ibaratkan rambutnya Mas Lama itu hutan ya. Berbeda kan ketika mandi itu ada rambutnya. Bedan mandi tidak ada rambutnya. Masih kok nek hutane kok Ada kita subscribe. gundul munggo Ya. longsor. Maksudnya gimana? Beda enggak? Ada yang pernah merasakan rambut gundul? Belum. Nah, kalau ada rambutnya kan ketika mandi atau kehujanan itu kan airnya tertahan, ya kan? Tertahan di rambut dulu. Berbedanya kalau tumbuhan itu bisa meresap, kalau rambut kan nggak meresap. Set, lah kalau hutannya gundul atau rambutnya gundul langsung dia di sini langsung airnya langsung turun, biur. Nah, ya. Ilustrasinya seperti itu. Ketika hutannya itu ada tanamannya, ada pohonnya, ketika terjadi hujan itu tanamannya airnya akan tertahan dulu, kemudian setelah itu diresap akar-akar tanaman. Nah, salah satu akibat dari hutan gundul itu adalah selain karena banjir bisa mengakibatkan banjir dan juga longsor, juga bisa menyebabkan berkurangnya air tanah. Karena apa? Karena air tanah, karena apa? Karena tadi hujan kan ketika turun di suatu gunung atau hutan kan itu dia meresap, menyerap, diserap oleh akar, kemudian sisanya itu dibagi ke tanah. Kemudian juga kenapa bisa meresap? Karena akar tersebut memunculkan pori-pori atau bongkahan-bongkahan, lubang-lubang kecil kan untuk tanah kan, agar bisa air itu
jatuh ke bawah. Jadi meresap ke bawah, kemudian menjadi air tanah, dan air tanah tersebut bisa kalian nikmati dengan sumur. Makanya sumur-sumur itu bisa isi karena salah satunya ada pohon-pohon, karena dia meresap air. Nah, kalau misalkan pohonnya itu tidak ada, semuanya ditebangi. Nah, maka Ustadz yakin air tanah itu akan berkurang juga. Akhirnya sumber air tanah masyarakat itu juga akan berkurang. Kemudian yang selanjutnya adalah kepadatan penduduk yang tinggi. Nah, ini karena apa kepadatan penduduk yang tinggi? Karena apa? Salah satu akibat dari kepadatan penduduk yang tinggi karena apa? Karena angka kelahiran yang tinggi, sedangkan angka kematiannya rendah. Nah, contohnya, jadi antara angka kematian dan juga angka kelahiran itu tidak seimbang. Angka kelahirannya tinggi, kemudian angka kematiannya juga rendah. Maksudnya gimana? Misalkan, gimana maksudnya? Tahu nggak? Enggak mau. Kok nggak mau? Tahu nggak dulu? Enggak tahu. Jadi kalau angka kelahirannya ketika orang itu misalkan beranak ya, kemudian anaknya banyak, nah akhirnya kan ngapain ini angel? Emang pernah kamu punya anak? Udah tahu ngapain ini angel? Ngendok YouTube. Misalkan contohnya, nah itu salah satu. Kan tinggal dikasih makan toh. Lah contohnya kepadatan penduduk itu gimana? Contohnya gimana? Lah ketika terjadi angka kelahiran, misalkan dalam suatu desa ini ya, angka kelahirannya itu tinggi. Wah, anaknya kabeh sak desa 10 kabeh. Ada sak desa itu ada 100 orang. 100 orang ketika anaknya itu 10 semua misalkan. Berarti tinggal dikalikan 10. Berarti dalam jumlah penduduk dalam suatu kampung itu ada berapa? 10 kali 100. Nah, 1000 orang. 1000 orang itu otomatis ketika wilayahnya itu sempit misalkan, itu kira-kira padat enggak? Ada. Nah, kayak ibaratnya kalian naik bis. Nah, ibaratnya kampung tersebut itu bis. Bis itu ketika isi penumpangnya 50 dengan 100, kira-kira longgar yang mana? 100. Yang desek-desekan yang mana? 100. Nah, 100. Longgar yang 50, desek-desekan yang 100. Hampir sama. Ketika angka kelahirannya itu banyak atau angka kelahirannya itu tinggi, maka kepadatan penduduk, makanya disebut padat, solid, padat, ya. Ya tanahku ora padat, tak tenek bolongan. Tanah, penduduk. Nah, semakin banyak kan otomatis ketika semakin banyak penduduk, angka pengangguran lebih tinggi atau lebih rendah? Tinggi, karena harus semuanya kan dituntut untuk bekerja. Nah, akhirnya angka penganggurannya tinggi. Makanya pemerintah itu menyediakan program apa? KB. KB itu singkatan dari Kerja bersama. kerja bersama. Apa? Mas Zulfan apa? Apa? Ayo coba Mas Zulfan. Kerja besar. Apa? Ya, keluarga berencana. Maksudnya berencana itu apa? Bakar. Oh, berencana bakar. Bencana. Bukan keluarga bencana. Kok keluarga bencana? Bencana kan? Hah? Bencana mau di hutan. Keluarga berencana itu artinya ketika melahirkan, menikah dan lain sebagainya itu sudah berencana. Pengen punya anak berapa, kemudian juga batasi. Oke? Kok bisa, Tat? Nggak bisa. Tuh. Masa kalau pengen punya anak dua kok bisa? Bisa dua. Ya bisa. Kemudian bisa lanjutkan. Kemudian ketika terjadi sebuah kriminalitas tadi, masalah-masalah tadi, perlu adanya
Kok sosial? Sosial. Misalkan Mas Rana punya masalah baru ada Sosial. solusi. Kok sosial? Solusi itu apa? Penyelesai. Ya. Contohnya angka kriminalitas tinggi. Salah satu solusinya apa? Apa? Mangkok kabeh. Naik pangkat kabeh. Menciptakan hukum yang bagus. Kemudian apa lagi? Jelek. Karena angka kriminalitas tadi karena pengangguran, misalkan contohnya menciptakan apa? Lapangan pekerjaan. Jadi ketika Rama itu nanti besar itu bisa menciptakan membuat bengkel sendiri, nah maka Rama sudah menyumbangkan jerih payahnya untuk menciptakan lapangan pekerjaan. Jadi sangat berjasa untuk negara. Apalagi Menciptakan lapangan pekerjaan tadi ya. Misalkan contohnya lagi Mas Lana itu pengen bisa membuat peternakan ayam. Nah itu bisa membuka lapangan pekerjaan bagi tetangga-tetangganya. kayak ayam sepeda kokem. Mana? Ditanya orang. Malah kok tanya. Kemudian selain lapangan pekerjaan apa lagi? Fasilitas pendidikan yang memadai. Karena rata-rata permasalahan itu karena pendidikan yang rendah. Sehingga fasilitas-fasilitas pendidikan itu juga harus terpenuhi. Kemudian apa lagi? Kesehatan, penyediaan sarana kesehatan, fasilitas kesehatan dan lain sebagainya. Itu salah satu contoh-contoh permasalahan-permasalahan dan juga solusi dari masalah yang terjadi di kawasan negara Asia Tenggara. Seperti itu. Mungkin ada pertanyaan dulu sebelum saya lanjutkan. Apa? Ada pertanyaan? Mas Zulfan? Mas Udin? Mas Abi? Mas Jundi? Mas Hafid? Mas Aslam? Mas Lana? Kamar mandi? Mas Rama juga kamar mandi. Ya, Mas Azhar tadi izin sakit ya, jadi tidak bisa ikut. Demam. Ya. Saya lanjutkan ke mupel apa? Pengennya apa? IPS mana? Mupel apa? IPA. IPA. Kemarin kita sudah belajar tentang perkembangbiakan. Ya, perkembangbiakan makhluk hidup ada apa? Vegetatif dan juga generatif. Kemudian ada hewan juga ada tumbuhan. Sekarang kita akan belajar berkaitan dengan dalam mupel IPA ini berkaitan dengan pelestarian, ya. Kenapa kok hewan dan tumbuhan itu harus dilestarikan? Kenapa? Tidak punah. Agar tidak punah. Tujuan agar tidak punah itu untuk apa? Untuk apa? Agar tujuannya agar tidak punah itu untuk apa? Apa Mas Rama? Apa? Tujuan agar hewan itu tidak punah itu apa? Makan. Apa? Lah iya tujuannya agar apa? Maafin apa kuwi lho pelihara. Semangat. Tetangga apa pun. Ya, untuk memenuhi kebutuhan manusia, apalagi genre dibedil. Itu kan usahanya. Apalagi? Sudah. Tujuannya yang pertama, kenapa kok perlu dilestarikan? Karena satu, karena apa? Agar cadangan makanan manusia itu tidak habis. Kenapa bisa? Karena salah satu makanan manusia itu adalah contohnya kemarin kita sudah kurban ya. Nah itu kan daging. Kita juga kebutuhan untuk daging juga kan. Pitik, sapi, kambing, domba, kerbau. Apalagi? Mas Lana kan sukanya makan apa? Ayam. Ikan pitik. Ayam gede.
Ayam goyang, Tat. Ayam goyang. Ayam goyang. Nah. Apalagi Mas Rama sukanya makan ikan apa? Goyang. Bebek goyang. Hah? Buyung puyuh. Aku tahu instan. Apa? Lele. Apa yuyu? Instan. Lele tole. Yuyu. Apa? Apa? Ngakap. Kakap. Mas Udin. Apa sukanya? Aku karo bebek goyang. Mas Udin apa? Lele. Lele. Mas Abi apa? Apa? Goyang. Nila. Nila. Mas Jundi. Ayam. Ayam tidak digoreng. Ayam hidup dimakan. Kalau tiga sop juga suka. Ya, 3 sop suka. Goreng juga suka. Goreng juga suka. Semua suka. Mas Hafid apa? Suka. Tengkleng. Berarti tengkleng itu dari apa? Sap. Daging apa? Wedus. Nah, wedus. Terus ayam goyeng. Mas Zulfan ayam gemes. Ayam kremes. Nah, itu salah satu tujuan pelestarian itu apa? Untuk menciptakan atau sama yang konsentrasi. Untuk memenuhi kebutuhan atau cadangan makanan manusia. Yang kedua apa lagi? Apa? Untuk tujuan apa? Kalau misalkan hewan-hewan yang terancam punah dilindungi, untuk tujuan apa? Agar tidak punah. Tujuannya untuk Menjaga keseimbangan antara produsen dan konsumen. Nah, untuk yang tidak punah dulu. Agar untuk kepentingan manusia, untuk kepentingan penelitian, untuk kepentingan rekreasi, itu kan juga bisa. Contohnya untuk penelitian itu apa? Contohnya peneliti ingin meneliti harimau. Kalau harimaunya punah, maka dia tidak bisa meneliti lagi kan. Untuk rekreasi, misalkan Mas Lana pengen ke Juruk, nah, otomatis kalau misalkan hewannya itu sudah punah semua, neng Juruk nontonnya pitik, bebek gitu. Kan itu keseharian sudah ada. Nah, karena di Juruk ada apa namanya? Kuda Nil, harimau, lutung. Nah, itu kan akhirnya menjadi hiburan. Kemudian yang ketiga adalah menjaga keseimbangan antara produsen dan juga konsumen. Produsen itu siapa? Hewan. Produsen itu apa? Nah, tumbuhan. Nah, produsen itu artinya hewan atau makhluk hidup yang mampu menciptakan makanan tersendiri. Ya, produsen itu disebut secara umum itu adalah tumbuhan. Tumbuhan. Ya. Kalau konsumen hewan. Nah, agar seimbang, agar misalkan kok bisa seimbang gimana, Tat? Nah, bisa seimbang itu misalkan seperti ini. Misalkan tumbuhannya itu mengalami suatu punah, otomatis yang terjadi apa? Hewan makan tumbuhan akan apa? Akan apa? Juga mati kan karena tidak bisa makan. Ketika hewan makan tumbuhan mati, maka yang terserang siapa lagi? Sebelum manusia. Hewan buas atau hewan pemakan daging, karena kebutuhan dagingnya itu atau kebutuhan makannya itu sudah mati juga. Jadi agar seimbang, maka pelestarian alam itu dijaga antara tumbuhan, hewan pemakan tumbuhan dan juga hewan pemakan daging itu juga dijaga. Apa? Wah, selama kamu nanti kucingnya itu kamu bunuh semua, di dunia ini itu bisa punah. Tapi karena kucing itu jumlahnya terlalu banyak, kemudian juga cara melahirkannya juga cepat, angka kelahirannya itu juga cepat, nah maka tidak terancam dan mampu beradaptasi di mana saja, itu biasanya tidak tidak terancam punahnya itu besar. Jadi
Pitik juga sama. Itu cara beradaptasinya gampang, kemudian juga dibudidayakan manusia. Kenapa kok gajah itu cepat punah? Awalnya gede. Selain yo kupan. Dagingnya tak. Dagingnya kan nggak bisa dimakan. Gading. Gadingnya itu ketika gajah itu gadingnya diambil, apakah gajah langsung mati? Tidak. Apakah gajah bisa mati? Enggak kan? Kenapa kok gajah itu bisa punah? Karena yang pertama, frekuensi melahirkan gajah itu tidak secepat kucing. Gajah itu melahirkan itu bisa setahun pisan dan anaknya paling cuma 1. Lah kalau kucing berapa? 10. 3, 5. Kalau tikus lebih banyak, bisa 18. Makanya tikus itu tidak punah karena ya wis. Kemudian selain gajah, karena apa angka melahirkannya tinggi, gajah itu juga tidak bisa beradaptasi di tempat lain, di mana saja. Dia hutan, ketika hutannya itu digundul, kemudian hutannya itu ditebangi, hutannya hilang, maka habitatnya juga hilang. Ya nggak tahu, nggak pernah didu. Tanya gajah nanti kalau kamu di Depok, di Depok, di mana? Di Juruk, tanya gajah, ada gajah, gajah. Nah, tapi kalau ganteng menang di. Kalau gajahnya jawab, ya berarti sakitan siapa? Ya itu ya, gajah. Kemudian belum. Berarti waktuan. Keseimbangan kemudian dimanfaatkan sebagai punjer belajar tadi ya, agar tidak punah untuk penelitian. Kemudian kira-kira untuk menjaga pelestarian itu penting nggak? Penting, karena tadi menjaga keseimbangan ya, yang Ustadz sudah sampaikan tadi di awal ya. Kemudian selain itu nanti kita akan belajar mengenai pelestarian secara in situ dan juga ex situ. In situ itu apa? In situ dan juga ex situ. In situ, pelestarian secara in situ. Apa? Pelestarian secara in situ itu adalah pelestarian di mana pelestariannya itu berada pada kawasan atau habitat aslinya. Misalkan contohnya pelestarian secara in situ itu di Indonesia itu ada namanya Pulau Komodo. Jadi pelestarian Pulau Komodo itu berada di habitat aslinya, di mana? Di Pulau Komodo atau di Flores sana. Wah. Berarti kalau komodo ini kebak komodone. Iya. Bukan kodomo. Kodomo itu untuk apa? Nah, odol. Berarti kebak untung tadi. Kemudian Ex situ. selain in situ apa lagi? Ex situ. Ex situ untuk apa? Prosesnya gimana ex situ? Situ ini belum pernah dengar. Pelestarian yang bisa dilestarikan, kebalikan dari in situ. Nah, di luar habitat. Nah, contohnya singa itu habitatnya di mana? Hutan. Forest. Nah, hutan. Apa? Rumah. Habitatnya di mana? Di rumah. Tangan berang. Habitatnya di mana? Di hutan. Singa. Enggak, singa bukan hutan. Pernah lihat singa di hutan? Pernah. Di TV, di kartun. Nah, savana. Savana itu rata-rata di mana? Afrika. Oh, Afrika. Lah habitat singa itu di Afrika. Kemudian kenapa kok bisa hidup di Indonesia? Misalnya di kebun binatang. Nah, karena habitatnya dia lebih condong ke bisa bertahan hidup di mana saja. Itu yang namanya ex situ. Dia di luar habitatnya sebenarnya di Afrika. Kemudian dia dibawa ke Indonesia di luar habitatnya di hutan Indonesia dan lain sebagainya. Contohnya lagi, apalagi yang hewan-hewan endemik yang bisa di jerapah juga sama. Jerapah, apakah kalian pernah menemukan jerapah di Indonesia? Pernah di kebun binatang. Nah, karena kebun binatang itu juga membawa dari Afrika. Karena habitatnya jerapah, kemudian zebra, kemudian apa lagi? Singa itu habitatnya di padang savana. Padang savana itu apa? Padang rumput.
habitatnya di situ. Nah itu kenapa bisa dikembangkan di situ, karena dikembangkan di Indonesia karena dia mudah beradaptasi seperti itu. Berbeda dengan hewan-hewan yang lain mungkin yang tidak bisa beradaptasi di negara lain. Contohnya penguin. Penguin itu cara pelestariannya melalui in situ apa in situ? In situ, karena dia hanya bisa hidup di daerah salju atau daerah yang bermusim di. Nah, loh Tat, kemarin kok di Gembira Luko itu ada penguin. Nah, kenapa kok penguin di situ? Karena mungkin di Indonesia sudah menemukan teknologi baru, menciptakan suhu yang hampir persis dengan habitat aslinya sehingga bisa dikembangkan di Indonesia atau dilestarikan. Banyak. Hampir lengkap. Sama jeruk. Juruk kan? Pol. Kalau harganya karpol enggak? Jeruk. Nah, itu semua tergantung harganya. Kalau di harga di Gembira Luko kan harganya mahal, tapi hewannya lengkap. Kalau di jeruk hewannya tidak lengkap tapi harganya Murah. Paling masuk 50. Dari Gembira Luko kan ratusan. Sing gede larang, sing gede murah, sing cilik larang. Apanya? Harganya itu loh, yang kecil larang, yang besar Murah. Ada yang pernah ke kebun binatang? Ada yang belum pernah sama sekali? Yulfan belum pernah? Semua sudah pernah. Iya lah. Sudah pernah. Oh, pengennya di Juro kayak. Dipakan Mbak. Kalian bisa lihat apa di situ? Singo, Singo, gajah, gajah, buaya, ketek, Rusa. piton, rusa, monyet, monyet, orangutan. orangutan. Enak tau orangutan. Tadi suaranya orang apa tak? Nah, siamang, Siamang tunggal. dugong. Apa yang harus pilih guys? Dugong itu memang ada hewannya, namanya itu putri duyung. Iya. Nah, putri duyung dalam apa namanya? Putri duyung dalam Bentuk duyung. ikan. Putri duyung dalam kehidupan nyata itu tidak secantik putri duyung ke kartun. Nanti kalau misalkan sempat buka gambar putri duyung atau dugong. Nah, Sudah pernah lihat di TV. nah itu kan gambarnya TV. tidak. Hmm? Masa belum pernah lihat? Nah, berarti nggak pernah lihat Upin Ipin. Kalau asli belum Kok pernah rambut? lihat langsung, tapi kalau di foto-foto pernah. Foto-foto pernah. Selain di Upin. Kalau di Gembira Luko pernah semua? Ke sana. Maksudnya pergi ke sana. Bukan, enggak ada dugongnya. Oh, dia tegak, Pak. Pernah sana. Pernah. Di situ ada apa? Yang mungkin tidak ada di Indonesia, hewan luar negeri. Komodo kan Indonesia. Merak. Merak kan, merak juga ada, merak Indonesia, India juga ada. Yang tidak ada di Indonesia. Reptil, ular itu reptil. Kanguru, itu kanguru di mana? Walabi ada tak? Walabi. Walabi. Kanguru itu negara aslinya mana? Australia. Australia. Terus apa lagi? Koala emang ada tuh. Koala, Penguin. penguin, apa lagi? Lumba-lumba. Lumba-lumba. Lumba-lumba atau lomba-lomba? Beda tuh. Ya kalau lomba kan lomba mencari hadiah itu lomba. Oh, lomba-lomba. Hiu, hiu itu Indonesia juga punya. Mana? Ya di laut. Asalnya di Paus kan di Gembira Luko nggak ada. Ada apa enggak? Badak, Awarna tadi. kudanil, Awarna. arwana, Enak. arwana ya. Siapa lagi? Piranha, ya, aligator, ikan aligator, apa lagi? Hancur. Ini Sak Yulfan. Wah, berarti Zulfan loh.
Ya. Randa. Ya, nah, itu dulu mungkin. Ada pertanyaan dulu ndak? Enggak. Sudah selesai tak? Kok Rama ini kok nggak betahan belajar? Harus betah Iya, belajar. tanyain waktu wae. Tak caranya yen ora mau Nggak boleh main game loh. HP nantat. Yang boleh kan siapa? Ya ora Ustadz yang tidak membolehkan. Ya nanti Ustadz tak WA ibumu. Nggak boleh main game. Mohon dikurangi atau Eh? dikurangi atau hapus Sama aja. Oke. Sekarang ya. Sekarang Saya pulang. saya pulang. Sekarang kalian nanti di subtema itu silakan dikerjakan ya. Subtema 1, subtema 2, subtema 3 itu kan ada kerjaan. Contohnya di subtema 1 itu ada halaman, nanti buat belajar di rumah. Halaman subtema 2 itu halaman 48. Nanti kita bahas di pekan depan. 48 ya. Subtema 1 itu halaman 25. Subtema 3 ditekuin enggak apa-apa. Halaman 73. subtema 1 berapa tadi? Subtema 1 halaman 25, subtema 2 halaman berapa? Subtema 3. Halaman 48, subtema 3 halaman 73. Tuh ya. Iya tadi kita ada. Bahasa Arab belum tak? Aku belum tak. Bahasa Arab belum tak. Tak kerjakan besok tak. Ya, hari Rabu. Aku belum ya Rabu. Yaudah aku. Yaudah. Kapan mau tak? Ya udah nanti bijinya ya besok kapan wae ya. Cuma tak. Dah cukup? Baru salam makan baru. 8 sama 7 3. Udah Mas Abi. Kita. Tak. No. Satu toh? Roda. Judi. Asal kamu ini jangan. Terima Ya. kasih. Ya, Aslan. Ya, Sultan. Ya, udah. Mana tuh kita? Sultan. Belum. Sultan. Dokter. Ya nanti dikerjakan. Nanti kita bahas hari apa? Aku yang kemarin juga belum minta. Hari Kamis atau hari Jadi dua pekan itu. berikutnya? Senin. Yang sama kemarin. Yang apa? Yang sama kemarin itu loh. Oh, kan ya. belum. Jadi dua. Ada kasih nama apa sih? Kok dikasih nama? Kok nggak dikasih nama ini? Enggak ada. Ya aku udah. Terima kasih. Bahasa Indonesia siapa? Oh ya, Selatan itu ya Kak. Oke, 3. Cepol. Ya. Oke, lagi bawa. Iya, sini.